Halo teman-teman, ini adalah review buku tentang kebijaksanaan di pasar saham. Kalian bisa percaya kalau ada buku bekas yang harganya lebih dari 10 juta? Ada. Ini kenyataan. Kenapa? Karena supply demand. Nah, penulis ini sengaja membuat buku ini tidak dicetak lagi. Jadi supply barunya sudah hilang, maka harganya naik. Kita sebelum mulai, konten ini merupakan review buku yang memuat filosofi investasi, bukan trading atau scalping yang sedang digemari di pasar saat ini. Jadi kalau subscriber yang suka konten tentang trading, ya boleh aja skip. Tapi saatnya akan datang ketika kita akhirnya akan menggabungkan trading dan investasi. Penulis buku ini adalah namanya Jong Jae-ho, Jae-ho Jong alias Ayah Kaya. Dia lahir sebagai anak pendeta yang miskin. Nah, kalau dicarinya di Google, akan menemukan banyak buku yang dia tulis dan acara TV dia ikuti. Dia adalah saksi hidup yang bertahan 40 tahun sejarah di pasar saham Korea dan menjadi kaya. Dia sarankan, tempelin gambar rumah yang ingin kita tinggali dan mobil yang ingin kita miliki. Jadi, tempellah mereka di dinding. Lalu, image making dengan meletakkan grafik saham yang telah naik ratusan kali seperti Amazon 3000 kali di dinding. Jadi orang lain juga bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya mindsetnya begitu. Terus satu lagi harus perjelas tentang jumlah uang atau nilai yang ingin kita hasilkan. Terus tempelin juga di dinding. Terus tanggal mimpi terwujudnya kapan itu juga harus dipastikan. Nah, terus dia menggantung kata-kata mutiara di pasar saham juga ditempel di dinding, lalu lihat setiap hari. Nah, ini namanya Ginjo Goregawa, investor dikagumi oleh penulis. Dia terkenal sebagai dewa investasi di Jepang. Dia sampai usia 63 belum sukses, kegagalan mulu di investasi. Tapi setelah belajar di perpustakaan selama 2 tahun, fokus belajar pada usia 63 tahun, lalu dia meminjam uangnya 3,5 juta yen, sekitar 450 juta rupiah. Hasilnya 100 miliar yen, sekitar 13 triliun rupiah pada usia 90 tahun. Dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat wajib pajak penghasilan pada tahun 1982 sebagai investor saham. Itu pertama kali. Oke, kita lihat apa yang sering dikatakan penulis. Nah, itu pertama. Dia sering bilang lantainya kotor. Nah, bottom is dirty. Nah, ketika saham turun, analis itu menolak untuk mengcovernya. Dan investor institusi sudah cut loss. Jadi makin dijauhi dari perhatian market. Jadi hampir semua orang tidak mau menyentuh saham itu. Jadi hanya pemilik perusahaannya aja tersisa dan investor jangka panjang. Itu termasuk yang nyangkut juga sebenarnya. Nah, mereka yang tersisa, terus waktu berlalu, orang dalam mulai membeli saham dan value investor juga mulai masuk. Jadi harga saham secara bertahap bergerak, naik, dan volume perdagangan juga secara bertahap meningkat. Itu prosesnya. Dancing Lady, kalian pernah dengar Nicholas Darvas? Dia adalah investor individu yang sukses dan terkenal sebagai penari juga. Ini bukunya. Dia terkenal box teori juga. Jadi ada box, kita kan sering pakai itu. Ada resistance, ada support. Jadi biasanya saham bergerak di dalam box. Nah, dia yang ciptakannya. Nah, dia mengatakan bahwa pasti ada alasan mengapa seorang wanita yang tadinya diam tiba-tiba menari. Seorang wanita yang tenang tadi itu adalah harga saham yang jarang bergerak. Dan tarian tiba-tiba itu adalah volume perdagangan yang meningkat dan volatilitas harga saham juga meningkat untuk naik. Jadi ada tanda-tandanya, setelah itu baru harga saham meloncat. Inersia ini sangat penting untuk follow the trend. Nah, kalian mungkin pasti mengalami saat mengendarai mobil, apa yang terjadi kalau kita melepaskan kaki dari pedal gas, mobil tetap jalan kan? Nah, ini adalah kelembaman. Nah, inersia itu bekerja sama baiknya dengan harga saham. Nah, kata penulis, pemenangnya adalah
yang naik di tren, dan yang kalah itu hanya membeli harganya, harga yang kelihatannya murah saja. Tapi sebenarnya itu downtrend. Jadi hasilnya nyangkut. Outsider atau leader. Kalau mau menjadi pemenang di pasar saham, kita harus menjadi outsider atau leader. Orang merasa cemas ketika cuma sendirian pegang saham yang tidak disukai orang lain, jadi merasa ditinggalkan. Nah, itu adalah dia lagi berdiri di bottom. Dan karena dia tahu yang orang lain tidak tahu, jadi dia yakin dengan masa depan emitennya. Jadi ini tipe orang yang bisa bersabar dan menghasilkan profitnya. Sedangkan, atau pionir yang pemberani, dia adalah orang-orang yang melemparkan diri terlebih dahulu pada saham yang naik ketika orang lain ragu-ragu. Jadi FOMO-nya terbentuk, jadi kawanan domba atau kambing berbondong-bondong untuk ikut. Nah, karena mereka tidak mau ketinggalan. Setelah mereka join, baru mereka merasa nyaman. Ketika semua individu, teman-teman, adik-adik, nenek-nenek, kakek-kakek yang sebelumnya tidak pernah pegang sahamnya masuk, nah, perintis yang berani tadi itu sudah cuan banyak, lalu menjual dan pergi. Dan harga sahamnya rontok. Jadi tinggal cuci piring. Ya kan? Lihat ke depan. Nah, setelah sebuah saham mengalami bull run seperti ini, dia biasanya masuk periode bearish yang sangat lama. Tuh, lihat ini kan 10 tahun. Saat ini adalah POSCO. Ini perusahaan baja terbesar di Korea. Dia juga sudah joint venture dengan Krakatau Steel di Indonesia. Jadi pada tahun 2007, nah Warren Buffett datang ke Korea. Terus dia puji-memuji POSCO-nya. Jadi di pasar terbentuk euforia, oh ini super cycle. Jadi banyak yang ikut di puncak. Kata super cycle itu selalu muncul di harga mendekati puncak. Ya kan tidak ada orang yang kasih tahu super cycle di harga bottom. Kenapa di puncak? Ya. Anyway, jadi waktu itu semua orang di Korea itu bersemangat dan merekomendasikan untuk membeli POSCO. Nah, akibatnya ya 10 tahun itu nggak balik harga puncak di tahun 2007 itu. Nah, masalahnya adalah karena sifat manusia, kita melihat harga tertinggi di masa lalu dari grafik yang telah digambar. Dan beliannya itu sebagai harga target. Nah, orang hanya ingat kenangan masa indah saham itu lagi bullish di masa lalu dan menunggu untuk kembali. Tapi di sisi lain, investor yang cerdas terus mencoba melihat masa depan yang tidak terlihat, melihat bagaimana perusahaan berubah dan prospek industrinya seperti apa. Artinya ya mereka melihat ke depan. Ya ini susah karena nggak terlihat. Tapi ya kita harus berusaha. Waspadalah terhadap media. Ketika media meliputi kisah sukses besar atau ketika CEO bintang seperti selebriti sering diwawancarai, nah harga saham pasti tinggi. Nah melihat kita Bitcoin pada bulan Februari tahun ini, Elon Musk dia muncul, Tesla membeli Bitcoin, dan kalian juga bisa membeli mobil Tesla dengan Bitcoin. Nah setelah itu 2-3 bulan ya naik, tapi sideways, terus ya paling 3 bulan lagi menurunnya kan tajam dan masih belum pulih dari harga tertinggi. Waktu itu kan harga puncaknya $64.000. Ini adalah kasus Korea. Mobile messenger terbesar di Korea itu adalah KakaoTalk. Di Indonesia kan jarang dipakai. Tapi di Korea pangsa pasarnya sekarang itu 96%. Itu monopoli. Jadi semua orang Korea, bahkan saya atau teman-teman Korea tinggal di sini pun pakai KakaoTalk antara orang Korea. Nah, sekarang posisi KakaoTalk di Korea itu adalah sebagai perusahaan IT besar dengan puluhan bisnis. Maka pada Juli lalu, pendirinya KakaoTalk namanya Kim Bom-soo. Jadi besaran aset yang dia miliki itu menjadi nomor 1 di Korea.
ini mengalahkan pemilik Samsung, Lee Jae-yong aja kalah. Nah, semua media meliputi berita ini waktu itu karena heboh. Nah, sejak itu pemerintah mulai memperlakukan pembatasan monopoli terhadap Kakao Group. Nah, disorot tuh. Jadi harga saham anjlok, terus masih turun. Penulis mengatakan bahwa ketika kita membeli saham masa depan, kita membeli CEO. Nah, kisah Peter Lynch diberikan sebagai contoh. Nah, dia mengatakan bahwa matematika yang diperlukan di pasar saham itu hanya membutuhkan pengetahuan di tingkat kelas 4 SD. Jadi dia mengatakan lebih baik mempelajari sejarah atau filsafat daripada statistik. Pendapat pribadi saya mungkin ditambah, belajarlah psikologi, terutama psikologi kerumunan. Anyway, kita melihat pemimpinnya siapa ketika menilai masa depan perusahaan. Apple pasti Steve Jobs, Amazon Jeff Bezos, Facebook Mark Zuckerberg. Nah, contoh pentingnya CEO, kasus Enron di Amerika Serikat. Nah, itu tahun 2002. Itu karena penipuan akuntansi. Jadi pada saat itu CEO tiba-tiba resign karena ya beralasan keadaan pribadi. Tapi sebenarnya dia melarikan diri. Nah, kemudian ya kasus penipuan akuntansi itu terungkap, terus ya perusahaan bangkrut. Nah, intuisi itu harus dibedakan dari naluri, yaitu insting. Jadi ketika keputusan cepat diperlukan, intuisi itu bekerja. Di sisi lain, insting, naluri itu adalah ketakutan dan keserakahan, emosi yang dirasakan manusia. Nah, itu harus dibedakan dari intuisi. Jadi intuisi itu apa? Itu adalah hasil dari akumulasi pengalaman, pengetahuan, dan pelatihan selama periode waktu yang lama. Seperti 10.000 jam rule, tahu kan? Nah, ini Benjamin Graham itu mentornya Warren Buffett kan. Jadi saham yang baru diterbitkan itu hanya akan menjadi pembelian ketika diperdagangkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya atau turun jauh dari harga IPO. Jadi biasanya itu setelah bertahun-tahun. Nah, ketika tidak ada yang inginkannya. Saya sendiri juga pernah melakukan proyek IPO waktu masih di perusahaan sekuritas. Nah, harga IPO itu pasti melambung karena pertama owner dia mau terima penilaian tinggi untuk menerima banyak uang, itu pasti. Kalau valuasinya tinggi, dana yang akan dia terima juga otomatis meningkat. Terus kedua, venture capital, private equity biasanya itu investor lama dari sebelum IPO. Nah, mereka kan mau exit, mau keluar kan, jadi dengan harga tinggi. Jadi mereka pasti akan mendorong kedua pihak ini untuk meningkatkan valuasinya. Nah, yang ketiga ini perusahaan sekuritas. Nah, ini menerima komisi tinggi itu secara proporsional. Jadi ketika mereka berhasil untuk IPO-kan emitennya itu dengan harga IPO yang tinggi, jadi komisinya makin bertambah. Nah, jadi kepentingan ketiga pihak ini kan sama. Jadi ini harga IPO-nya kan pasti tinggi secara valuasi. Jadi ibaratnya investor lama menjual saham IPO-nya kepada investor retail semahal mungkin. Nah, ingat kan teori cocktail party dari Peter Lynch? Nah, ketika harga saham di bawah, ini fund manager. Dia di cocktail party tidak ada peserta yang memperhatikannya. Diasingkan. Nah, karena mereka tidak tertarik pada saham. Tapi harga saham mulai naik, terus kalau sudah berada di langit-langit, fund manager itu, dia disambut oleh semua orang. Malah peserta-peserta itu mendekati fund manager ini, terus pamerkan sahamnya dia pegang kepada fund managernya, terus mencoba mempromosikan sahamnya kepada dia. Kenapa harus membelinya? Nah, itu tanda bubble. Jadi hampir semua orang sudah masuk ke pasar saham. Nah, artinya tidak ada lagi yang bisa beli dengan harga lebih mahal. Ya kan? Jika sebuah saham telah bearish selama 10 tahun tidak pernah manggung, kita boleh cobanya, kata penulis. Nah, seorang analis bernama Edward Russell, dia menganalisis siklus rata-rata pasar saham. Dia dalam sebuah organisasi yang mempelajari ekonomi cycle,
Jadi dikatakan 9,2 tahun itu stock market atau harga saham cycle. Ini karena manajemen dan karyawan perusahaan sudah menjadi kuat karena setelah di puncak, bubble sudah hilang, ya kan perusahaannya kan udah downtrend. Nah, perusahaan telah bertahan selama 10 tahun, sudah melalui masa yang sulit, dan ada kemungkinan untuk mengejar perubahan dan inovasi. Jadi, kalau sahamnya sudah beristirahat 10 tahun, kita boleh meliriknya. Berita adalah iklan. Jadi ketika menafsirkan berita, kita harus melihat niat sebenarnya. Saham yang bagus itu tidak pernah iklankan untuk dibeli. Nah, news bagusnya adalah iklan untuk menjual saham. Misal, seperti grup-grup Telegram itu banyak sebarkan banyak berita saham-saham yang lagi panas kan. Kalau harga saham tersebut sudah tinggi, itu niatnya untuk cari orang-orang yang mencuci piring. Nah, iklan itu kan gunanya kan untuk menjual kan. Ini tentang bandar atau whale, itu kan ikan paus disebut. Bandar itu mengambil semua resistance sell dan menerobos harga sahamnya. Nah, ini Sun Tzu. Nah, Sun Tzu berkata kalau pahit telan, kalau manis buang. Nah, itu bertentangan dengan sifat manusia kan. Nah, kalimat itu bisa diterapkannya ke pasar saham. Nah, bandar-bandar itu terus-menerus telan tekanan jual yang berat untuk mendorong harga saham jauh dan tinggi. Nah, jadi mereka telan jualan retail walaupun itu pahit. Terus retail itu dia senang lepas saham dengan harga BEP karena sekian lama dia nyangkut. Ini volume chart. Kalau nggak salah di Mire nomor fiturnya 1991. Nah, ini kan paling tebal dan paling panjang kan. Berarti kan ini zona harga yang paling banyak volume berkumpul. Nah, jadi harga saham terbang setelah dia tembus zona ini. Ya kan? Nah, karena tekanan jualnya sudah tipis, dia ringan. Jadi sebelum lari jauh, dia harus meringankan beban. Cara jual beli saham probabilitas menang yang tinggi. Namanya pyramiding. Ya, membuat piramida. Nah, kita ambil contoh. Kita misalkan punya uang 1.000. Harga saham mulai naik. Nah, kita beli 500 ketika kita yakin, mungkin 70% ya, bahwa saham tersebut belum mendapat perhatian pasar. Jadi sekitar di bottom. Setelah kita beli, tren kenaikannya tampaknya telah dimulai kuat. Nah, volume juga naik. Kita masukin 300. Jadi, average up. Average tadi 500 ditambah 300. Jadi, harganya, average-nya dari sini ke sini, naik kan. Nah, average up. Di Korea itu disebut api tambahan. Nah, habis itu volumenya meledak dan trennya udah kuat. Masukkanlah sisanya, 200. Nah, harga average-nya kan masih di sini kan, karena banyak belinya di sini. Nah, jadi ini floating profit-nya segini, masih cuan tuh. Nah, jadi kapan jual? Nah, ketika trennya tampaknya ya telah pecah ya, itu jual 500. Terus sisanya kapan jual? 500 sisanya itu jika tren benar-benar patah, atau tadi kalau rebound ternyata, nah hold sampai patah. Nah, kebalikannya itu kan average down. Di Korea ini disebut penuangan air, karena itu kan jadi dilusi kan. Nah, saham yang diamati itu tiba-tiba jatuh, jadi dikira koreksi, jadi coba masuk 200. Tapi semakin turun, jadi kalau follow trend ini harusnya cut loss, tapi malah biasanya pada umumnya orang tidak suka mengakui kerugian, jadi sehingga mereka membeli lebih banyak tambah 300. Tapi karena sudah downtrend, biasanya harga saham jatuh lagi. Biasanya ya. Nah, terus orang mau beli lagi 500, jebret sisanya semua. Jadi mungkin dia average price-nya dari sini atau sekiannya ya. Tapi ini harganya kan sudah downtrend, walaupun dia sudah rebound, dia nggak jual karena baru BEP, ya kan. Tapi biasanya ini kan udah downtrend, jadi dia turun tajam.
Jadi kerugian bertambah dan aset tenggelam dengan posisi nyangkut. Pasti kita pernah alami. Nah, average down itu almost always fail, ya kan? Karena inertia of the downtrend. Pribadi saya pun tidak pernah menang ketika saya average down. Tidak pernah. Nah, kalau kita short term trader, penulis merekomendasikan bukunya Gerald Loeb. Dia king of short term trading. Karena dia dengan modal $10.000 menjadikan $300 juta. 30.000 kali. Nah, tapi itu pun makan waktu 40 tahun. Jadi hanya satu prinsip yang jelas. Dengan cut loss, lindungi asetmu seperti hidupmu. Gerald Loeb itu mengalami penyakit polio waktu dia kecil. Terus ayahnya meninggal juga karena kecelakaan. Jadi waktu dia muda, dia mengalami masa sulit. Jadi dia benar-benar orang yang mengatasinya. Jadi orang sukses dari nol. Jadi dia berkata, hasilkan keuntungan besar ketika keputusan Anda tepat, walaupun gagal dalam beberapa saham. Masih bisa sukses kalau berhasil besar di satu saham dengan ambil tren besar. Buanglah saham yang jatuh, habis itu lupakan saja. Udah nggak usah gelisah, fokus yang trennya naik. Jadi stop loss adalah satu-satunya tindakan yang tepat di pasar saham, imbunya. Apa itu the wall of worry? Dinding kekhawatirannya. Maksudnya harga saham memanjat dinding kekhawatiran. Nah, pelaku pasar saham biasanya mengkritik di harga bawah. Alasan entah saham itu mahal valuasinya atau laporan keuangannya masih jelek dan sebagainya. Karena mereka tidak pegang saham itu. Nah, kemudian kalau saham tersebut mulai naik, mereka mengekspresi kekhawatirannya karena dia belum beli. Nah, alasannya misalnya makronya tidak mendukung. Nah, itu sebenarnya dia tunggu harganya turun biar dia bisa beli. Nah, tapi harganya naik tajam lagi. Nah, ketika kritik itu mengubah jadi pujian, saatnya siap-siap menjual. Karena kemungkinan besar kabar bagusnya sudah direflek. Orang-orang yang tadi mengkritik itu sudah beli. Karena nggak mau FOMO. Tapi puji-pujian itu sudah diterapkan di harga saham, udah direflek. Ya, tapi biasanya bubble-nya bisa berlanjut mungkin beberapa bulan lagi. Kemudian orang-orang satu persatu kembali ke otak waras. Nah, bubble mulai hilang. Jadi tinggal turun. Biasanya ada rebound sedikit karena dia tanpa koreksi dia naik. Banyak orang nunggu koreksinya. Tapi mereka ada dua jenis. Cari yang pantulan singkat atau benar-benar ditinggalkan di masa ini. Jadi mereka masuk tapi ini tanah kecil dibanding yang tanah di sini. Makanya kemudian ya begini. Biasanya ya. Nah, Jesse Livermore tahu kan? Legendary investor individu. Dia mengatakan akan tiba saatnya Anda tidak akan bisa menghindari menghasilkan uang. Seperti berjalan di tengah badai tanpa payung dan basah kuyup di tengah hujan. Nah, ini maksudnya kalau kita memiliki keberanian untuk berinvestasi melawan keramaian, jadi investasinya di awal, akan tiba saatnya kita tidak bisa menghindari menghasilkan profit gede, seperti berjalan melewati badai tanpa payung dan basah kuyup di tengah hujan. Nah, itu maksudnya waktunya akan tiba untuk menikmati bubble yang tadi dan realisasi profit. Jadi kasih barang kita ke masa-masa orang-orang yang pada rebutan harga mahal dan keluar dengan cuan nyata yang besar gitu. Babi disembeli. Keserakahan berbeda dengan keberanian. Ketika teman-teman sekitar kita menghasilkan banyak keuntungan, tapi kita enggak. Nah, jadi enggak mau ketinggalan, jadi ikut beli kan dengan harga lebih mahal. Itu adalah keserakahan, bukan keberanian. Nah, keberanian adalah ketika orang lain dan teman-teman ragu-ragu untuk masuk, terus udah kabur dari saham. Nah, kita mengatasi perasaan tidak nyaman dan masuk terlebih dahulu. Namun, ini mengasumsikan kita sudah analisis apakah itu momen singkat dari intuisi atau kesimpulan yang diambil dari analisis jangka panjang. Kalau keberanian kita sudah tepat, tinggal nunggu harga sahamnya naik sampai FOMO-nya masuk, kita jual. Nah, Masayoshi Son bilang tentang keputusan investasi,
keputusan investasi, ketika Anda melihat peluang 70% untuk menang, probabilitasnya, beranilah ambil risiko. Nah, kalau nunggu sampai probabilitasnya 90%, itu sudah terlambat. Harganya udah naik, udah diambil orang. Tapi kalau angkanya kurang dari 70%, itu masih rendah menurut Son. Blokir informasi dan bangunlah pagar. Edsey Kota. Dia tinggal di Danau Tahoe, yang di daerah baratnya Amerika. Dia terkenal karena dia mencatat keuntungan 25.000% selama 16 tahun. Nah, dia dengan sengaja putusin hubungan dengan dunia luar, jadi tinggal di Danau, karena dia tahu betul bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan tenang itu keputusan yang tepat. Menurut dia 95% informasi yang beredar di pasar itu sampah. Informasi orang dalam pun bisa aja salah karena bisa dibatalkan atau dirubah di tengah jalan. Nah, patokan profit taking dan stop loss itu hanya di harga penutupan menurut dia. Jadi selama jam perdagangan dia tidak melihat pasar. Jadi dia bilang jangan membuat keputusan pada waktu perdagangan. Rencanakan trading dan trading sesuai rencananya. Jadi ini menurut penulis, mereka yang melakukan booking order, jadi di malam hari atau di akhir pekan, memiliki performance yang jauh lebih tinggi. Ya mungkin karena nggak digoyangkan dengan volatilitas harga saham. Jadi ini adalah cara yang baik bagi karyawan-karyawan atau orang punya bisnis utama. Latihan. Alasan pelatihan pengulangan yang konstan itu adalah untuk membuat tubuh kita mengingat dan bertindak secara refleks. Nah, ini mereka adalah pahlawan olahraga Korea. Nah, misalkan ini Home Run King Lee Seung-yeop. Dia juara home run di seluruh Asia. Terus Park Ji-sung. Dia sudah retire tahun 2014 sebelum zaman Son Heung-min. Tapi dia pemain utama yang membuat Korea bisa semifinalis di Piala Dunia tahun 2002. Terus Major League Amerika sebagai orang Korea pertama, Park Chan-ho. Nah, kesamaan mereka ini adalah setelah pertandingan selesai pun mereka tidak pulang dan berlatih sendirian. Nah, itu kesaksian dari orang-orang sekitar mereka. Jadi, practice. Kalau orang saham, latihan dengan lot kecil, nilai kecil, karena harus rugi kecil duluan, baru bisa belajar, nanti menghindari rugi besar. Kalau kita sudah berlatih dan belajar keras, tinggal mengambil risiko. Bahkan kita mendekati seorang wanita ya, risikonya apa? Risiko ditolak. Hanya mereka yang berani mengambil risiko ditolak, mereka yang mendapatkan jodoh yang mereka inginkan. Jadi ya seburuk-buruknya ya ditampar. Selesai. Terakhir, saran penulis. Kita usahakan banyak membacanya. Kalau kita membaca 50 buku setahun, yaitu 1 buku seminggu, kita secara otomatis sukses katanya. Ya tentu saja itu sulit karena banyak godaan zaman sekarang. Kapasitas pun juga bisa kewalahan kalau nggak terbiasa. Kalau kita nggak mau mengandalkan orang lain, dan bahkan walaupun sebelah kita ada mentor, nah, kita harus mengambil keputusan sendiri dan harus yakin dengan analisis sendiri. Baru bisa naik level. Nah, di pasar saham, kita tidak bisa melihat siapa lawannya. Ya kan? Nah, lawan kita itu di belakang monitor. Itu bisa aja Warren Buffett, George Soros, atau bahkan Lee Heng-hong. Nah, mereka punya dana besar sekali, bandar-bandar. Tim riset lengkap. Dan jaringan orang itu luas sekali. Nah, jadi kalau kita asal jual beli ya sering mencuci piring. Ya, jadi kalau kita mengasah pengalaman secara tidak langsung, yaitu melalui membaca dan pengalaman langsung melalui latihan, kita bisa menghemat banyak waktu dalam perjalanan menuju sukses dan bisa mengurangi kerugian. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon subscribe dan likes-nya kalau konten ini bermanfaat. Sampai jumpa.